Halo Sobat Immanuel, kembali lagi bersama saya Dr. Grace di podcast Immanuel. Saya harap Sobat Immanuel semua dalam keadaan sehat, seperti kita semua di sini sehat. Siang hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, sangat spesial di tengah kesibukan prakteknya hari ini. Benar-benar mendadak ya dok. Betul Selamat sekali. siang, kita kedatangan narasumber yang kebanggaan kita, yaitu Dr. Irna Permanasari Gani, spesialis kedokteran jiwa. Halo dokter. Halo Dokter Grace, selamat siang. Aduh, terima kasih banget nih dok bisa jadi narasumber di podcast Immanuel kali ini. Sama-sama. Kita mau bahas kali ini tuh hot issue ya dok ya. Oke, Mungkin ini lagi jadi topik yang luar biasa hangat karena di tengah ibu-ibu di rumah karena mereka banyak yang stres dok. Terus apalagi kemarin tuh ada di berita dok, salah satu surat kabar menyatakan bahwa ada seorang ibu sampai membunuh anaknya dok. Ya, karena saking keselnya dipukulin terus, kesel dia harus ngajarin anak. Ya, terus udahnya memang menurut KPAI ya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, angka kayak DRT mungkin kekerasan terhadap anak khususnya itu meningkat dok sepanjang pandemi COVID ini. Mungkin memang stres kali ya dok ya tekanannya. Betul sekali. Gimana nih dok kiat-kiatnya? Saya juga ngalamin nih dok. Jadi saya juga seorang ibu. Ibu berkarir ya dok, apalagi saya juga kesel banget nih di PJJ anak saya ya. Istilahnya di anak saya sih HBL, home based learning. Betapa anak saya banyak nggak submit, banyak nggak kumpulin tugasnya gitu. Jadi kesel memang sih dok gitu. Saya juga ngalamin. Gimana nih dok kiat-kiatnya supaya kita nggak stres nih jadi ibu sekaligus guru buat anak-anak kita. Oke. Sebetulnya masalah ini sebetulnya kita harus lihat secara keseluruhan ya. Karena gini, dalam perubahan sistem dengan pembelajaran jarak jauh itu tentunya akan merubah pola kebiasaan kita sehari-hari. Iya dok. Dan kebanyakan khususnya itu akan jadi masalah ketika seorang ibu yang harus bekerja. Karena dia harus bekerja dan dia akan memiliki tanggung jawab tambahan untuk mengawasi anaknya belajar. Dan pekerjaan itu berlangsung, anak sekolah juga harus berlangsung. Dan biasanya itu memang anak-anak itu ketika ada dalam perubahan pola adaptasi ini tidak mengerti. Jadi ketika dia belajar di rumah, dia akan merasa berbeda ketika dia belajar di sekolah. Anaknya sendiri merasa beda ya. Beda. Karena dia menganggap orang tua yang ngajar dia bisa seenaknya. Iya betul juga. Kemudian kalau dia di sekolah dia akan lebih patuh karena dia takut dengan gurunya. Dan dia tidak mengerti ketika di rumah itu dia harusnya bersikap seperti ketika dia di sekolah. Dan itu sering sekali jadi masalah karena anak nggak ngerti. Jadi nganggapnya di rumah itu boleh seenaknya, boleh main-main, tidak seserius seperti di sekolah. Walaupun ada meme gini ya dok ya. Ternyata mama saya tuh lebih menyeramkan daripada guru saya. Ada kan? Ada. Betul sekali. Gitu. Tapi tetap aja ya pada dasarnya mereka lebih nggak takut ya daripada ke guru ya. Karena satu di rumah itu situasi yang memang dia nyaman. Iya betul juga. Di sekolah dia stres. Dengan teman-teman, dengan guru. Ketika di rumah dia berada dalam zona nyaman. Sehingga dia akan berpikir, aku bisa seenaknya nih, aku tidak perlu serius seperti saat aku di sekolah. Itu dari segi anaknya. Orang tua juga tidak mengerti ketika anak nggak tahu ini, bukan menjelaskan hanya dengan marah-marah. Termasuk saya juga dokter juga nggak ngerti. Jadi thank you banget nih dokter Irna. Jadi sebetulnya itu juga ada satu miscommunication yang sebetulnya dari awal belum ditelusuri. Jadi tahu-taunya nanti ibunya jadi marah-marah. Anaknya karena ibunya sering marah-marah, anak akan timbul kecenderungan untuk menentang. Jadi ketika ibunya nggak marah, dia nggak nurut. Harus marah dulu baru dia akan nurut. Itu jadi akan pola gitu. Gitu ya. Jadi itu proses dari awalnya dari miskom, sama-sama nggak mengerti keadaan,
gimana nih? Terus udahnya akhirnya jadi marah-marah, konflik makin ini. Jadi makin meruncing. Anak makin menentang dan tidak terkontrol. Orang tua semakin stres, frustasi, akhirnya kalau udah nggak kepikiran lagi bisa melakukan hal-hal yang di luar perkiraan. Oh iya, di luar akal sehat. Betul, ya. Padahal nggak maksud loh gitu ya. Tetapi saya juga jadi mukul tuh anak saya jadi ngaku. Itu memang, tapi kadang-kadang kita juga berpikir juga jangan hanya dari proses bersekolah. Orang tua pun menghadapi tekanan ekonomi yang berat. Iya dok. Iya, dan betul. Dengan kondisi pandemi ini, situasi perekonomian semua akan terpengaruh ya tentunya. Iya. Dan itu juga nggak mudah. Orang tua harus membuat penyesuaian untuk supaya asap dapur tetap bisa ngebul, bisa berjalan terus, harus ngejar anak. Nah, ketika itu sudah kewalahan, biasanya itu muncul jadi perilaku yang agresif, yang cenderung di luar perkiraan. Iya. Jadi itu ada faktor anak, ada faktor dari orang tua. Lalu bagaimana dok? Tapi kan soalnya ini tetap harus kita hadapi dok. Betul Pandemi sekali. ini tetap berjalan, sekolah anak harus tetap berjalan gitu ya. Kita juga awal-awal doang dok. Pemberitahuan dari Menteri Pendidikan bahwa tidak ada yang tidak naik selama pandemi. Tapi kan awal doang. Tahun ajaran baru nggak ada lagi tuh statement seperti itu ya dok ya. Ya itu harus berjalan, sekolah harus berjalan, pandemi ada dan kita juga memang harus tetap bekerja. Yang bekerja stres, yang nggak bekerja juga yang di rumah pun stres dok. Walaupun ibu rumah tangga betul pun tetap sekali. Stres gitu dok. Sebetulnya hal yang simple tapi klise, yang penting adalah memanage waktu. Manage waktu. Dan kita bisa bikin prioritas. Tentunya kalau kita membantu tugas anak dalam membantu anak mengerjakan tugas, kita juga perlu strategi ya. Kita bantu dengan tugas yang paling mudah dulu. Oh, justru paling mudah? Ya, karena kalau yang paling susah anak udah malas di depan. Jadi udahlah, malas tinggalin gitu. Tapi kalau dari yang mudah, kemudian dia akan meningkat ke yang sulit, anak sudah terbiasa, dia akan lebih mengikuti daripada dari yang paling susah, akhirnya dia udah menyerah. Jadi tips Sobat Immanuel, mulai dari yang mudah dulu. Kayak kita ngerjain soal ujian ya. Betul untuk kita sekali. Sendiri. Kerjain kata guru kita, kerjain dari yang mudah dulu, baru ke yang susah. Jadi yang susah lewat. Mudah dulu. Karena kalau kita fokus yang susah, nggak kepegang semua jadinya. Yang mudah nggak kerjain, ini nggak beres juga. Jadi kayak tadi saya di awal ya, tugasnya makin banyak yang nggak di-submit atau yang nggak dikumpulkan, betul. yang nggak di-upload gitu ya. Dan biasanya juga bisa dilakukan tips ketika ibu bekerja, mungkin kita bisa memonitor dari tempat kerja kita. Udah sampai mana nak kerjaan kamu, gimana? Jadi memang monitoring itu penting juga ya. Jadi tetap harus monitoring. Betul sekali, karena anak-anak apalagi usia sekolah dasar itu kan belum mengerti manage waktu, dan mereka kadang nyepelein di rumah ini kok. Toh masih nanti mungkin dibantuin, toh gini. Nah itu. Jadi tetap harus monitoring. Betul sekali. Sebisa mungkin monitoring dan kita lihat. Jadi ketika kita di rumah kita nggak langsung kaget. Lah kok belum dikerjain? Marahlah kita. Iya, udah tadi dimarahin terus ya. Pulang ke rumah lihat tugas belum beres, tambah lagi meledak lah. Betul. Jadi kita akan lebih bisa memprediksi karena kita sudah nih anak udah besini, berarti nanti aku pulang harus bagaimana. Tentu respon kita akan lebih baik ketika kita sudah menyiapkan emosi sedari tadi daripada kita dadakan. Udah tahu tadi monitoring. Ini ada pekerjaan ini belum beres. Betul. Nanti saya harus ngapain anak saya gitu. Karena kan kalau kondisi kita udah capek kerja, pulang belum beres pasti ngamuk. Banyak kan gitu kan? Kebanyakan. Makanya kalau dari awal kita udah tahu, dia baru sampai sini, berarti dia sudah baiklah, saya harus bagaimana. Nah itu. Itu tipsnya dokter. Mulai dari paling mudah, lalu ada monitoring sehingga kita siap. Dok, tadi dokter di awal bilangnya manage waktu. Manage waktu yang seperti apa sih dok? Yang strategi itu tadi. Jadi manage waktu itu jadi bukan hanya semata-mata dari waktu saja ya. Memang kita manage itu juga dari prioritas dulu. Tugas mana yang harus paling cepat dikumpulkan, dan kita lihat deadline tugas yang harus dikumpulkan secara cepat. Dan itu memang nggak mudah, itu hal simpel tapi nggak mudah kan sebetulnya. Iya, saya kayak harus belajar lagi ya. Jadi memang karena itu sangat merubah perilaku yang tadinya sudah berjalan, tiba-tiba harus berubah karena suatu hal dan kita nggak tahu sampai kapan. Ya kita nggak tahu sampai kapan. Kalau kita dari sekarang tidak merubah pola dalam manage waktu, itu kedepannya akan jadi masalah karena kita belum tahu ujungnya sampai kapan ini gitu. Iya. Memang pandemi COVID-19 ini menuntut kita untuk lebih adaptif ya dok ya. Iya.
Sebetulnya harus banyak modifikasi kan sebetulnya. Iya, banyak modifikasi, betul Dok. Jadi manage waktu juga tentunya kita di kerjaan kita harus mungkin kalau kita lebih cepat beresin mungkin supaya kita pulang rumahnya juga tidak terlalu malam. Jadi kita juga harus bagi waktu juga. Karena nanti di rumah, oh ya saya harus ngejar anak saya apa aja. Itu kan pasti akan beda ketika kita hanya kerja pulang nggak harus mantengin tugasnya sekolah. Iya. Jadi dari pekerjaan pun kita juga harus berpikir kita gimana caranya supaya saya bisa lebih cepat selesai, cepat beres, cepat pulang dan saya bisa mengajari anak saya untuk tugasnya dan mungkin untuk pelajaran besok hari. Itu untuk ibu yang bekerja. Kalau ibu rumah tangga Dok, karena tetap aja stres. Nah, kalau untuk ibu rumah tangga biasanya kita akan usahakan untuk memberikan anak pengertian dulu, atau mungkin kita kalau misalkan anaknya yang tugas sudah selesai kita kasih apresiasi, kita puji mungkin, atau kita kasih kamu beres sekarang, kamu mama kasih waktu 10 menit deh main game boleh. Iya. Itu membuat anak cenderung akan mengejar karena dia dapat reward. Dan itu biasanya untuk anak-anak sekolah yang sekolah dasar banyak berhasil ya, karena dia akan oh ya aku mau ngerjain deh karena nanti mama akan kasih aku reward. Dan yang paling penting nggak boleh lupa itu harus berikan apresiasi sama anak. Ketika anak tidak mendapatkan apresiasi itu dia akan merasa usahanya nggak berarti, nggak berguna, ngapain aku kerjain. Apresiasi yang seperti apa Dok? Pujilah anak, oh kamu hebat loh, kamu bisa ternyata. Itu hal simple yang ternyata kalau kita tidak lakukan itu bisa berdampak sampai dia besar. Gitu. Ketika seorang anak yang tidak mendapatkan apresiasi seperti yang seharusnya, dia akan tumbuh dengan apa adanya, dia nggak percaya diri, dia seenaknya karena toh aku bagus jelek nggak ngaruh. Walaupun ini memang budaya kita kurang ya Dok ya untuk apresiasi ya. Jadi memang penting sekali untuk memberikan apresiasi pada anak dan kita bisa pakai reward system. Jadi kamu pekerjain, kamu saya kasih ini reward, apa main game 10 menit boleh atau yang lain. Tadi apresiasi dan reward system. Kalau punishment-nya seperti apa Dok? Punishment-nya mungkin perlu atau enggak ini Dok? Kalau mungkin kita ngelihat memang anak itu dalam kondisi yang sudah mungkin kelelahan atau memang dia tidak mampu, ya kita harus pikir juga ya, memang dia ada ketidakmampuan sehingga dia mengerjakan tugas lebih lama. Kita harus lihat dulu nih. Tapi kalau dengan sengaja dia melakukan hal itu, itu mungkin kita harus kasihkan ya punishment. Tentunya kita ambil hal-hal yang paling menyenangkan untuk dia nih. Jadi saya kemarin ini akhirnya saya pernah nih ngaku dosa nih Dok. Saya pernah mukul. Biasanya saya udah nggak pernah mukul gitu Dok. Tapi gara-gara pandemi ini ada, bayangkan Dok, 40 tugas nggak submit gitu. Terus udahnya ya akhirnya saya mukul. Nah tapi saya nggak mau lakukan lagi. Akhirnya kemarin dia lakukan lagi, soalnya memang sih turun tugas yang nggak dikumpulkan. Dia bertahap dari 40, 20, terus saya hanya di bawah 10 sih Dok. Nah itu akhirnya saya tarik gadget dia gitu. Jadi off gadget dulu selama sekian waktu gitu. Itu nggak apa-apa ya Dok ya? Nggak masalah, yang penting dia tahu oh dia nggak boleh kayak gini nih, harus. Jadi supaya dia tahu oh itu nggak boleh jadinya, nggak apa-apa. Oke. Tetapi dengan pengertian ya, jangan hanya ngambil gadget tapi kita nggak ngomong apa-apa. Kita harus kasih tahu dia kenapa kita ambil gadgetnya. Karena nanti anak nggak hanya ngerasa apaan sih kok diambil, padahal kan dia nggak tahu kamu tuh nggak ngerjain tugas, kamu tuh harusnya begini loh, makanya mami ambil nih. Nah kalau kita udah marah, gimana sih Dok biar marah itu cepat hilang? Jangan lupa juga kita butuh me time. Me time? Perlu lo me time? Betul sekali. Dan itu me time. Apa me time ya? Apapun yang bikin kita relax. Apapun itu. Kadang ada yang mungkin beberapa orang suka mungkin melakukan spa, yang relax lah. Mungkin ada yang suka mungkin dia apapun itu yang kan sekarang lagi musim tanaman tuh. Bisa jadi kita melakukan hobi kita. Apapun sesuai dengan kesenangan kita untuk merelaksasikan sejenak. Sehingga kita setelah kita ada kita bisa lebih tenang dan lebih sabar dalam mengajari anak-anak. Kalau kita lagi tegang, kita nggak akan bisa bagus ngajarinnya. Jadi kalau misalnya kita memang lagi tension, misalnya kita lagi marah, nggak relax, lebih baik nggak usah dulu. Jangan, gitu, karena dulu. Nanti anak jadi sasaran saja. Betul sekali. Ada pernyataan terakhir nih Dok sebelum kita akhiri podcast kita siang ini. Yang paling penting adalah komunikasikan dengan anak, komunikasikan dengan guru juga. Dan kadang-kadang karena anak-anak itu pemahamannya belum
bisa sebagus orang dewasa. Jadi segala hal yang kita lakukan atau segala hal yang akan kita instruksikan, komunikasikan dengan anak sebaik-baiknya sehingga anak mengerti. Dan jangan lupa juga komunikasikan dengan guru supaya kita tahu sampai mana nih perkembangan anak-anak kita gitu. Oke, terima kasih banyak nih Dokter Irna. Nanti lebih banyak kalau misalnya konsultasi pribadi juga bisa ya Dok ya? Bisa, silahkan. Silahkan dokter, prakteknya kapan aja nih di Rumah Sakit Immanuel? Oke, saya praktek hari Senin, Selasa, dan Kamis mulai pukul 9 sampai 12. Senin, Selasa, dan Kamis dari jam 9 sampai jam 12. Jumpa lagi di podcast Immanuel. Bye-bye. Terima kasih.